Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Tanah bergoyang dengan suara gemuruh yang keras. Sebuah adegan yang tampaknya membuat roh seseorang merasa seolah-olah meninggalkan tubuhnya. Seluruh arena pertempuran besar berubah diam di hadapan pemandangan yang menakutkan. Dan bahkan praktisi tahap manifestasi awal merasakan sensasi jantung berdebar. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Lindong mampu bergantung pada status panggung setengah langkah ke manifestasinya untuk menghasilkan kekuatan yang bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut pun tidak mampu melakukannya. Orang ini, apakah dia manusia atau monster? Ucap kata-kata penonton. Lin Sentian dan sisanya tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan di langit, sementara tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Tak satu pun dari mereka bahkan bermimpi bahwa anak muda yang belum mencapai tahap form creation 2 tahun yang lalu akan benar-benar sekuat ini 2 tahun kemudian. Kekuatan Dong-er kemungkinan dapat dianggap sebagai tingkat teratas bahkan di seluruh kekaisaran Yan Agung. Ucap Lin Sentian menarik nafas dalam, menekan emosi di dalam hatinya untuk berbicara. Sepertinya mengizinkannya keluar dan berlatih sendiri adalah keputusan yang tepat. Dong-er bukan orang biasa. Jika kita membatasi dia, itu malah akan membatasi pertumbuhannya. Ucap Lin Xiao mengakui kemajuan Lindong benar-benar sedikit menakutkan. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, dari tahap Yuan Dan yang sempurna, dia telah mengejar jenius klan Lin Langtian. Mereka percaya bahwa jika benar-benar membandingkan bakat mereka berdua, Lindong saat ini akan menang tanpa syarat atas Lin Langtian. Mengingat Lindong lebih muda dari Lin Langtian, siapa yang tahu betapa kuatnya Lindong ketika ia mencapai usia Lin Langtian? Dong-er adalah jenius paling luar biasa dari klan Lin. Ucap Lin Xiao dan Lin Sentian bertukar pandang, melihat kebahagiaan dan emosi di mata satu sama lain. Di belakang Lin Sentian dan yang lainnya, wajah anggota klan utama berubah pucat pasi karena adegan mengamuk di langit. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh Lindong menyebabkan mereka merasa takut. Pada saat ini, mereka tidak berani lagi memutar mata mereka atau mengejek Lin Sentian dan keluarganya. Karena bahkan dewa perang yang tidak ada duanya di dalam hati mereka telah dipaksa menggunakan kekuatan maksimalnya oleh Lindong. Mengejek Lin Sentian dan keluarganya saat ini benar-benar mencari kematian. Tentu saja beberapa anggota klan utama yang lebih muda juga memiliki pemikiran yang sama. Saat ini orang-orang ini sudah begitu kagum sampai tubuh mereka gemetar. Pada saat ini bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Kenyataan bahwa Lindong yang berasal dari keluarga cabang memang benar-benar mampu bersaing dengan jenius klan Lin seperti Lin Langtian. Tangan Lin Ke'er dengan lembut mengepal di depan dada, seolah dia ingin menekan jantung yang berdetak kencang di dalam. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana kekuatan Lindong bisa naik ke tingkat yang menakutkan dalam kurun waktu singkat 1 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memaksa Lin Langtian ke keadaan seperti itu. Dan yang lebih penting, orang ini tampaknya sedikit lebih muda dari mereka. Sosok Lindong menunjuk ke depan pada kecepatan yang sangat lambat. Namun setiap sedikit kepindahannya menyebabkan Yuan Power di sekitar berubah semakin mengamuk. Tentu saja karena undulasi dari jari itu semakin menakutkan, wajah Lindong menjadi semakin pucat. Orang bisa mengatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini seharusnya dia belum bisa menampilkan gerakan ini. Seketika, sebuah retakan kecil tampak bergema dari langit ketika orang-orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala hanya untuk melihat bahwa dari kejauhan itu tampak seperti cermin itu akan hancur. Jari Lindong sepertinya telah merusak langit. Lin Langtian, beri aku kehidupanmu, ucap Lindong. Mata Lindong sangat dingin saat jarinya tiba-tiba tersentak. Segera jari emas raksasa yang tampaknya berasal dari zaman kuno merobek melalui awan dan menyodorkan kecepatan yang sangat menakutkan sebelum dengan kejam membanting ke arah Lin Langtian. Saat jari emas raksasa menyapu, arena kerucut yang jauh lebih besar di bawahnya langsung hancur dari tingkat ke tingkat. Segera potongan-potongan puing raksasa jatuh, menyebabkan seluruh tanah bergetar terus-menerus. Namun pada saat ini, tidak satu mata pun memperhatikan arena yang runtuh karena mereka semua berkonsentrasi pada Lin Langtian.
Saat dia menatap jari emas raksasa yang tumbuh dengan cepat, guncangan tebal muncul di kedalaman mata Lin Langtian. Terbukti, dia tidak pernah berharap bahwa serangan menghancurkan langit sebelumnya yang ditampilkan oleh Lindong bukan akhirnya. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, Lin Langtian tidak panik. Pada saat ini, tidak ada kesempatan untuk menghindar dan hanya berbenturan langsung yang akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Darah esensi diludahkan keluar dari mulut Lin Langtian sebelum benar-benar menembak ke Spirit Wheel Mirror. Segera lingkaran cahaya merah gelap menyebar. Spirit Mirror memutar langit dan tanah, ucap Lin Langtian. Tangannya melambai-lambai dan kekuatan Yuan yang tampaknya menutupi langit dan tanah dituangkan ke dalam Spirit Wheel Mirror. Dengan jumlah Yuan power yang besar mengalir masuk ditambah desakan darah esensi, Spirit Wheel Mirror langsung meluas ke beberapa kali ukurannya. Setelah getaran yang kuat, sinar hitam yang sangat besar tiba-tiba ditembakkan. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu merobek cakrawala dan dengan kejam menabrak jari emas raksasa dengan ledakan keras. Sinar hitam raksasa dengan gigi bertahan dari jari emas raksasa. Tapi yang jelas, serangan Lindong kali ini terlalu ganas. Dan bahkan dengan kekuatan cermin roh, cahaya hitam masih dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Lin Langtian, bahkan dengan bantuan harta jiwamu, apakah kekuatanmu hanya begini? Jika hanya seperti ini, saya akan mengambil kemenangan dalam pertukaran hari ini, ucap Lindong. Meskipun wajah Lindong pucat, matanya tajam ketika teriakannya seperti guntur saat jarinya sekali lagi menunjuk. Dengan segera, jari emas raksasa itu mulai bergetar hebat ketika Golden Yuan Power meletus seperti gunung berapi dan dengan paksa menghancurkan cahaya hitam itu. Ketika cahaya hitam itu hancur, Spirit Wheel Mirror langsung redup. Sebuah tangisan sedih tampak bergema, seolah-olah Spirit Wheel Mirror telah menerima luka yang cukup besar. Lin Langtian, harta karun jiwa bumi Anda terluka. Biarkan saya melihat, apalagi yang akan tersisa. Sebuah cahaya ganas bersinar dari wajah Lindong saat dia menekan selangkah demi selangkah. Dengan pikirannya, jari emas raksasa kuno tidak berhenti sama sekali dan tanpa ampun menekan ke Lin Langtian. Jika dia terkena pukulan, bahkan jika ada sesuatu individu yang benar-benar aneh di dalam tubuhnya, dia masih akan hancur berkeping-keping. Mendapatkan kemenangan atas saya tidaklah mudah, ucap Lin Langtian. Darah merah muncul di mata Lin Langtian. Terbukti dia benar-benar telah dipaksa oleh Lindong ke jalan buntu tanpa jalan melarikan diri. Dia tahu bahwa jika dia kalah hari ini, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar bagi dirinya. Oleh karena itu, ia benar-benar tidak bisa kehilangan apapun sekarang. Lindong, jangan senang terlalu cepat, ucap Lin Langtian mengeram. Segera setelah itu, tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel aneh saat tubuhnya benar-benar berubah menjadi cahaya dan menabrak Spirit Wheel Mirror. Teknik menawarkan darah, manusia dan harta bersatu. Raungan marah terdengar keluar dari Spirit Wheel Mirror. Segera cahaya menyilaukan sekali lagi meledak keluar dari permukaan cermin yang awalnya redup. Cahaya merobek langit dan awan, seolah-olah menembus langit. Di kursi emas, ekspresi sesepuh itu langsung berubah. Tidak ada lagi yang bisa menjaga ketenangan mereka. Mereka tiba-tiba berdiri. Teknik menawarkan darah ini diakui membawa serangan yang sangat kuat, tetapi kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan serius pada harta karun jiwa. Hal terburuknya bahkan mungkin akan kehilangan sifat spiritualnya dan menjadi harta jiwa yang biasa. Kedua orang ini gila. Jika serangan itu bertemu, setengah dari Lin City akan hilang. Cepat, hentikan mereka, ucap seorang tetua berteriak. Siapa yang bisa menghentikannya? Ucap tetua jubah ungu, alisnya dirajut erat bersama. Bahkan dia tidak berani menempatkan dirinya di pusat bentrokan semacam ini. Siapa lagi di antara mereka di sini yang bisa menghentikan hal ini? Setelah mendengar kata-kata ini, sisa tetua lainnya membeku. Sementara mereka tidak bisa berkata apa-apa, Spirit Wheel Mirror tiba-tiba mulai berputar di langit. Pada akhirnya, cahaya merah darah meledak darinya. Dalam cahaya, undulasi destruktif terungkap. Setelah cahaya darah muncul, itu mati-matian menyapu dan dengan kejam menyerbu ke arah jari emas raksasa yang maju. Saat mereka menatap dua serangan terbang dengan cepat di langit, arena pertempuran yang sangat besar meledak menjadi kegemparan. Para praktisi juga merasakan betapa mengerikannya situasinya. Mereka pasti akan merasa sulit untuk bertahan dari gelombang gempa susulan dari bentrokan ini. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk berpikir melarikan diri karena dua serangan di langit telah menyapu dan hampir bertabrakan. Saat ini, ekspresi semua orang suram dan membeku.
Jari raksasa dan cahaya darah itu seperti dua meteoroid pemusnah saat mereka melesat melintasi langit. Segera akan dengan ganas membanting satu sama lain di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya yang penuh ketakutan. Pada saat ini, Lindong telah mendapatkan kembali akal sehatnya. Kekuatan jari keempat terlalu besar. Jika bertabrakan melawan serangan balik Lin Langtian, minimal arena pertempuran ini akan sepenuhnya dilenyapkan. Tatapannya berkedip tiba-tiba, sementara sosok Lindong segera mundur. Sementara dia mundur, pikirannya tiba-tiba bergerak. Lalu energi mental yang kuat tersapu seperti petir. Segera, tanah di sekitar Lin Sentian, Lin Xiao dan sisanya langsung terbelah saat dinding tebal dan padat muncul dan benar-benar mengelilingi mereka. Namun, saat Lindong menyelesaikan ini dan bersiap untuk menghindari badai kehancuran yang hendak meletus, suara keras tiba-tiba terdengar dari kedalaman wilayah klan Lin. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah karena ia tiba-tiba sadar akan aura yang sangat kuat menyapu dari daerah itu. Aura itu sangat kuat dan bahkan tetua jubah ungu jauh dari mampu mencapai tahap seperti itu. Ketika aura itu muncul, tanah yang awalnya bergelombang tiba-tiba berubah menjadi tenang, seolah-olah itu ditekan secara paksa. Tahap nirvana, gumam Lindong. Ketika ia merasakan lingkungan tiba-tiba tenang, mata Lindong langsung menyapu. Segera setelah itu, tatapan serius melintas di kedalaman matanya. Memang ada praktisi panggung nirvana sejati dalam klan Lin. Sementara mata Lindong melintas, dia melihat cahaya hijau berkedip-kedip di langit, seolah-olah menembus ruang angkasa. Sosok itu langsung muncul tanpa peringatan sebelumnya, di celah antara jari raksasa dan cahaya darah dari cermin. "Apakah Anda berdua berencana menghancurkan Lin City saya?" ucap sosok itu dengan santainya tersenyum ketika dia muncul. Segera setelah itu, tangannya perlahan-lahan menggambar bentuk melingkar penuh. Segera, sebuah perisai cahaya hijau bulat besar muncul di depannya. Jari emas raksasa adalah yang pertama kali tiba dan dengan kejam menabrak perisai cahaya hijau bulat. Namun serangan kekerasan ini secara tidak terduga tidak menyebabkan ledakan Yuan Power yang mengamuk. Perisai cahaya hijau bulat tampaknya mampu menyerap serangan karena terus berkedip dengan cahaya hijau yang aneh. Sementara mengendalikan kekuatan Yuan jari emas raksasa melalui penyerapan. Karena ini terus berlanjut, jari emas raksasa dengan cepat mulai memudar sebelum perlahan menghilang di bawah tatapan lega yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dengan mudah berurusan dengan jari emas raksasa Lindong, sosok itu sekali lagi mengulurkan tangannya ke arah cahaya darah. Lingkaran misterius menyebar dari ujung jarinya dan benar-benar membelokkan cahaya darah. Cahaya darah memantul kembali ke Spirit Wheel Mirror, langsung memaksa mundur Lin Langtian yang telah menyatu dengan Spirit Wheel Mirror. Pergantian peristiwa di langit terjadi secepat kilat. Ketika semua orang mendapatkan kembali kesadaran mereka, awan gemuruh di langit perlahan menyebar saat sinar matahari yang hangat sekali lagi ditaburkan, menyebabkan banyak orang menghela nafas lega dan merasa seolah-olah mereka telah selamat dari bencana. Lindong melayang di udara. Matanya langsung melihat ke arah sosok itu. Dia mengenakan jubah hijau dan tampak setengah baya. Namun rambut hitam bercampur putih diikat di kepalanya. Jelas menunjukkan bahwa usianya yang sebenarnya tidak terbatas pada apa yang bisa dilihat di permukaan. Alisnya tampak agak kasar, sementara matanya cerah dan penuh dengan martabat yang tidak dapat dipahami. Jenis yang hanya dimiliki seseorang dengan status tinggi. Selain itu, apa yang paling mempengaruhi hati Lindong adalah aura orang ini. Meskipun auranya tidak kuat, itu memberi satu perasaan yang mencekik. Jelas, orang di depan matanya adalah seorang praktisi panggung nirvana asli. Meskipun Lindong telah menemui praktisi panggung nirvana ketika ia meninggalkan Provinsi Desolate Agung, orang yang telah melakukan kontak waktu itu dengannya adalah boneka simbol darah. Karenanya dia tidak secara pribadi merasakan kekuatan seorang praktisi tahap nirvana. Dengan demikian, ini menjelaskan mengapa dia dapat dengan santai menangani jari keempatnya. Tahapan nirvana memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tingkatan manifestasi. Di kejauhan, Lin Langtian telah secara langsung dipaksa keluar dari Spirit Wheel Mirror. Kulitnya agak pucat, sementara Spirit Wheel Mirror juga sedikit rusak. Namun dibandingkan dengan mengalami skenario terburuk, ini sudah lebih bagus untuknya. Dia melihat ke pria parubaya berjubah hijau yang muncul, dan meskipun ekspresinya sedikit jelek, dia masih menggenggam tangannya sebelum memberi salam hormat. Salam kepala klan. Pria parubaya berjubah hijau itu sebenarnya adalah kepala klan Lin, Lin Fan. Pada saat ini,
Banyak tetua di bawah juga buru-buru naik ke udara, berhenti di depan pria berjubah hijau ini dengan hormat di wajah mereka. Bahkan kepala klan Lin telah keluar. Jelas bahwa beberapa orang di arena pertempuran telah mendengar tentang kepala klan Lin ini. Tidak heran, dia bisa dengan santai menyelesaikan serangan kuat dari dua ahli hebat, Lindong dan Lin Langtian. Ternyata orang yang telah melangkah masuk adalah orang yang bertanggung jawab atas klan Lin. Kalian para tetua yang tidak kompeten, jika arena pertempuran dihancurkan hari ini, bukankah itu akan menjadi tanda hitam bagi klan Lin saya? Siapa lagi yang akan berani datang dan mendukung kita di masa depan? Ucap pria parubaya jubah hijau itu mengerutkan kening sedikit saat dia melihat ke arah tetua jubah ungu dan lainnya di depannya saat dia menegur. Jika dia tidak terganggu dari isolasi kultivasinya dan keluar, hasil dari situasi hari ini kemungkinan akan menjadi serius. Menanggapi omelan Lin Fan, para tetua hanya bisa memaksakan senyum. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang seperti itu, yaitu Lindong, akan muncul di pertemuan klan kali ini. Selain itu, ia memiliki dendam yang sangat serius dengan Lin Langtian. Dan sementara keduanya bertarung, mereka menjadi semakin ganas. Sementara kartu truf mereka terus-menerus muncul satu demi satu. Pada akhirnya, bahkan mereka pun tidak berani dengan mudah menghentikannya. Namun, benar-benar ada kejutan yang menyenangkan di klan saat ini, ucap Lin Fan. Kata-kata Lin Fan berhenti saat dia tiba-tiba berbalik melihat Lindong di dekatnya. Senyum yang hangat tidak dapat dipahami muncul di wajahnya yang mengesankan saat dia berkata, "Anak kecil, Anda dipanggil Lindong kan? Salam kepala klan," ucap Lindong perlahan menenangkan dirinya. Meskipun dia telah menunjukkan banyak arogansi sebelumnya, sekarang dia berada di depan kepala klan Lin. Dia menahan aura dengan sopan saat dia menangkupkan tangan dan menyapa. Benar-benar kasus generasi muda yang menggegerkan generasi yang lebih tua. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang dapat menantang Lin Langtian akan muncul dari keluarga cabang, ucap Lin Fan perlahan menyapu seluruh tubuh Lindong. Orang tua baju katun Rami tidak dapat menemukan rahasianya sebelumnya, dan kekuatan Lin Fan hampir sama dengan pria itu. Karenanya, Lindong secara alami tidak perlu takut soal rahasianya. Tatapan Lin Fan menyapu tubuh Lindong sebelum menarik diri tanpa menemukan apapun, dan cahaya aneh muncul di matanya. Bahkan dia sedikit tidak percaya bahwa Lindong benar-benar mampu memaksa Lin Langtian pada keadaan seperti itu. Fakta bahwa Lin Langtian memiliki pencapaian seperti itu adalah sebagian karena menggunakan sumber daya klan Lin yang banyak. Namun, anggota keluarga cabang seperti Lindong tidak memiliki perlakuan klan yang baik, tetapi prestasinya tidak kalah sama sekali dengan Lin Langtian. Ini menunjukkan bahwa bahkan jika Lindong tidak memiliki rahasia yang tersembunyi, bakatnya adalah sesuatu yang bahkan lebih besar dari Lin Langtian. Dengan pemikiran ini, bahkan Lin Fang menjilat bibirnya. Itu sudah merupakan berkah dari langit bahwa seorang jenius yang luar biasa seperti Lin Langtian telah muncul di klan. Namun, dia menemukan hari ini, yaitu tidak kurang dari 2 tahun, jenius lain telah muncul. Dari perspektif kepala klan, Lin Fang jelas senang dengan situasi ini. Setelah semua, tidak peduli dari mana dia berasal, nama keluarga Lindong adalah Lin. Meskipun ia tidak begitu akrab dengan Lin Langtian, ia masih menjadi anggota klan Lin mereka. Kepala klan, Lindong telah sembrono dan arogan, dan bahkan mengganggu pertemuan klan. Dia harus didisiplinkan, ucap tetua jubah hitam saat melihat kebahagiaan di mata Lin Fan. Dia segera memberi pandangan ke elder rambut abu-abu, mendesaknya untuk berbicara. Tujuan dari pertemuan klan adalah mengumpulkan para jenius klan Lin. Bukankah Lindong mempunyai maksud menunjukkan kekuatannya di pertemuan klan? Kenapa dia harus dihukum? Ucap Lin Fan samar-samar tersenyum dan bertanya. Elder rambut abu-abu membeku dan hanya bisa kesal menutup mulutnya. Sepertinya kekuatan yang diperlihatkan Lindong kali ini adalah sesuatu yang disenangi Lin Fang. Lindong, pertarungan antara kalian berdua terlalu kejam. Saya merasa bahwa kami harus mencegah kedua belah pihak agar tidak terluka, ucap Lin Fang tersenyum saat menatap Lindong. Alis Lindong sedikit berkerut. Pertarungan hari ini belum dianggap selesai. Apa yang dia inginkan adalah untuk benar-benar mengalahkan Lin Langtian. Tetapi Lindong belum mencapai hal itu pada saat ini.
Dia mengerti bahwa Lin Nangtian masih memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Sampai saat ini, kehadiran individu misterius yang tersembunyi di tubuhnya belum bergerak. Namun Lindong tidak sedikit pun takut. Dia juga memiliki Little Martin di tubuhnya. Dan kekuatan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang praktisi tahap manifestasi puncak tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, dia masih memiliki kartu truf lainnya seperti boneka jiwa darah. Setelah kartu truf ini terungkap, bahkan Lin Fang pasti harus memikirkan penarikan strategis. Oleh karena itu, membunuh Lin Langtian bukan tidak mungkin. Namun Lin Fan jelas tidak ingin mereka berdua terus bertarung. Sebagai kepala klan Lin, statusnya tidak biasa dan kata-katanya tidak bisa dilawan secara berlebihan. Kita bisa menghentikan pertarungan, tetapi saya harus meminta kepala klan untuk mengumumkan siapa juara dari pertemuan klan ini. Dan saya percaya kali ini saya berhak untuk gelar ini, ucap Lindong. Matanya melintas saat dia tiba-tiba bersuara. Dalam mimpimu saja, dengan saya di sini, Anda berani untuk memikirkan tentang posisi juara? Ucap Lin Langtian. Begitu dia mendengar kata-kata Lindong, ekspresi Lin Langtian langsung berubah dingin saat dia berbicara dengan suara keras. Meskipun juara itu hanyalah sebuah nama, jika berita ini tersebar dan memikirkan dia kalah dari Lindong, untuk Lin Langtian yang tergila-gila dengan jabatan dan gengsi, ini tak tertahankan. Kalau begitu, ayo terus bertarung sampai mati, ucap Lindong. Matanya menjadi dingin saat dia mengejek. Tentu, ucap Lin Langtian dengan keras membalas. Diam, teriak Lin Fang. Ketika dia melihat suasana permusuhan di antara keduanya, dia hanya bisa dengan keras berteriak dan mengeluarkan kekuasaannya sebagai kepala klan. Kemudian dia melotot ke sekeliling saat dia menyatakan dengan suara rendah, tidak perlu berkelahi, saya sudah membuat keputusan. Setelah mendengar ini, Lin Langtian masih sedikit tidak puas. Tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, Elder Jubah Hitam menariknya kembali sambil perlahan menggelengkan kepalanya pada Lin Langtian. Oleh karena itu, ia hanya bisa menatap tajam pada Lindong dengan mata penuh dengan niat membunuh. Orang bisa mengatakan bahwa keduanya seperti air dan api pada tahap ini. Lindong hanya mencibir di dalam hatinya sebagai tanggapan terhadap tatapan kejam Lin Langtian. Tentu saja, jika ada kesempatan, Lindong tidak akan ragu untuk bertindak dan menghabisi orang yang merepotkan ini. Lin Fang menghentikan mereka berdua sebelum matanya melihat ke arah arena pertempuran raksasa. Dia pertama kali menggenggam kedua tangannya sebelum suaranya yang tegas bergema kuat ke segala arah. Saya berhutang budi kepada semua orang yang datang. Sebagai kepala klan Lin saat ini, saya, Lin Fang, ingin pertama berterima kasih kepada semua orang. Setelah banyak perjuangan, juara terakhir dari pertemuan klan ini telah muncul. Setelah mendengar kata-kata ini, pemahaman melintas di mata yang tak terhitung jumlahnya di arena pertempuran besar. Sementara beberapa orang langsung berdiri. Dinding tanah di sekitar Lin Sentian dan keluarganya hancur. Tatapan tegang mereka tanpa ragu menatap langit. Mungkin Lin Langtian percaya bahwa juara itu hanya sebatas gelar. Tetapi untuk lelaki tua ini, itu adalah target terakhir yang telah dia usahakan dengan susah payah selama beberapa dekade. Itu semacam kehormatan. Sementara itu, anggota klan utama juga menahan nafas mereka dengan kepalan tangan yang terkepal erat. Jika Lin Langtian masih menjadi juara kali ini, mereka akan dapat terus berpayung dalam kemegahannya. Tetapi jika juaranya adalah Lindong, mereka tidak akan lagi memiliki hak untuk begitu sombong. Karena jika seorang anggota keluarga cabang mampu menonjol pada semua jenius klan utama, apa yang tersisa bagi mereka untuk dipamerkan atau dibanggakan? Seketika keheningan memenuhi. Lin Fang melihat arena yang benar-benar sunyi dan perlahan menghembuskannya pada akhirnya. Sementara suara tegasnya terdengar di telinga semua orang. Pemenang, Lindong dari Yan City. Arena terdiam sesaat setelah suara Lin Fang menggelegar. Segera anggota keluarga cabang meletus menjadi sorak-sorai gemuruh. Ini adalah pertama kalinya anggota keluarga cabang mengambil posisi juara dalam sejarah pertemuan klan. Dibandingkan dengan sorak-sorai gemuruh dari keluarga cabang, anggota klan utama semua pucat. Sementara wajah mereka tidak lagi mengandung jejak arogansi. Perlahan kepala mereka tertunduk. Setelah pertemuan ini, semua orang tahu bahwa nama Lindong akan benar-benar bergema di seluruh kekaisaran Yan Agung. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys.